Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas satu materi perkuliahan tentang mata kuliah Teknik Radio, di mana saya akan membahas radio transmitter. Di mana dosen pengampu mata kuliah Teknik Radio ini Bapak Rian Fikri, SPD MPDT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadina Sivananda dengan NIM 22065035 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baik, untuk latar belakang dari pembahasan ini yaitu radio transmitter merupakan komponen penting dalam sistem komunikasi yang memungkinkan pengirim sinyal elektromagnetik melalui frekuensi radio. Teknologi ini telah menjadi dasar bagi berbagai aplikasi komunikasi, mulai dari komunikasi pribadi seperti telepon seluler, hingga komunikasi massal seperti stasiun radio dan televisi. Dengan kemajuan teknologi, radio transmitter telah berkembang menjadi alat yang lebih canggih, memungkinkan pengiriman data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan teknologi sebelumnya. Baik, untuk manfaat dan tujuan kita membahas ini ada tiga, yaitu pertama, memahami konsep radio transmitter mengenai blok diagram serta prinsip kerja pemancar AM. Yang kedua, memahami konsep blok diagram dan prinsip kerja pemancar FM. Dan terakhir, memahami blok diagram untuk radio SSB, HT, dan radio link, termasuk fungsi dan hubungan antar komponen-komponen utama serta prinsip kerjanya. Baik, pokok pembahasan di sini ada tiga. Yang pertama, pemancar AM. Yang kedua, transmitter FM. Yang ketiga, yaitu radio SSB, HT, dan radio link. Baik, kita masuk untuk materi pertama, yaitu radio transmitter. Radio transmitter adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal audio atau data menjadi sinyal radio frekuensi yang dapat ditransmisikan melalui udara menggunakan gelombang elektromagnetik. Transmitter ini memungkinkan pengirim informasi dalam bentuk audio, video, atau data dari satu lokasi ke lokasi lain secara nirkabel. Transmitter menggunakan gelombang sinus berkelanjutan untuk mentransmisikan informasi karena ada banyak orang dan perangkat yang ingin menggunakan gelombang radio secara bersamaan. Setiap sinyal radio menggunakan gelombang sinus dengan frekuensi yang berbeda-beda, yang memungkinkan mereka untuk dipisahkan dan diterima oleh penerima yang sesuai. Baik, di sini dapat kita lihat yaitu komponen-komponen utama radio transmitter, di mana yang pertama yaitu power supply. Power supply di sini berfungsi sebagai sumber daya listrik, di mana menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk operasi transmitter. Yang kedua yaitu osilator. Osilator di sini membuat arus bolak-balik pada frekuensi tepat transmitter. Akan mentransmisikan. Osilator biasanya menghasilkan gelombang sinus yang dikenal dengan gelombang pembawa atau carrier wave. Yang selanjutnya yaitu modulator. Di sini modulator menambahkan informasi yang berguna ke gelombang pembawa. Ada dua cara utama yang menambahkan informasi ke gelombang pembawa, yaitu modulasi amplitudo, di mana mengubah intensitas gelombang pembawa, serta modulasi frekuensi, yang mengubah frekuensi gelombang pembawa. Selanjutnya, komponen selanjutnya amplifier. Amplifier di sini berfungsi untuk memperkuat gelombang pembawa yang dimodulasi untuk meningkatkan dayanya. Semakin kuat amplifier, maka semakin kuat pula siaran yang dihasilkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu antena.
Di sini antena berfungsi untuk mengubah sinyal yang diperkuat menjadi gelombang radio. Antena pengirim adalah perangkat yang memproyeksikan energi frekuensi radio yang dihasilkan oleh transmitter. Antena dapat dirancang untuk mengkonsentrasikan energi radio menjadi seperti sebuah lampu penelusur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam arah tertentu. Baik, selanjutnya materi kedua. Di sini saya akan membahas tentang pemancar AM. Pemancar radio AM merupakan rangkaian memiliki fungsi sebagai pembangkit frekuensi radio dengan sistem modulasi. AM atau amplitude modulation. Amplitude modulation merupakan proses pemodulasian sinyal informasi audio yang ditumpangkan terhadap sinyal pembawa atau carrier. Sehingga sinyal amplitudo pada frekuensi carrier akan berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi yang ditumpangkan. Secara prinsip kerja sederhana, sistem pemancar radio memiliki 3 komponen utama, yaitu mikrofon sebagai alat yang mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik, kemudian rangkaian pemancar yang akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir yaitu antena. Antena ini berfungsi sebagai alat untuk memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara yang akan dikirim ke rangkaian penerima radio. Baik, dapat kita lihat di sini adalah blok diagram pemancar radio AM, di mana komponen yang pertama yaitu osilator. Osilator berfungsi untuk membangkitkan getaran frekuensi tinggi sesuai dengan frekuensi resonansi lingkaran tata dari generator tala yang biasanya digunakan oleh resonator paralel berupa LC jajaran pada pemancar AM klasik. Baik, untuk selanjutnya yaitu buffer stack atau buffer penyangga. Di mana keluaran dari osilator masih merupakan sinyal lemah dengan impedansi keluaran yang tinggi sehingga kurangnya sesuai untuk menggerakkan rangkaian penguat berikut. Tahap penyangga akan sangat berperan dalam hal ini. Baik, selanjutnya yaitu driver atau pengemudi. Pada blok diagram pemancar AM, tahap ini berfungsi untuk mengatur penguatan daya atau tegangan dan arus. Sinyal AM sebelumnya menunjukkan penguatan akhir. Pada bagian ini sering digunakan penguatan kelas A. Untuk menjamin intensitas sinyal keluaran, pada penerapan sering digunakan beberapa tingkatan driver untuk menghasilkan daya sinyal yang cukup untuk menggerakkan penguatan akhir. Baik, untuk komponen yang selanjutnya, di sini penguatan akhir atau final amplifier. Penguatan akhir merupakan unit rangkaian penguatan daya RF, efisiensi tinggi. Untuk itu hampir selalu digunakan penguatan daya RF, terkala kelas C. Karena menawarkan efektivitas daya sehingga mencapai 100%. Selanjutnya, audio input merupakan sinyal pesan atau sinyal informasi yang akan ditumpangkan pada sinyal pembawa. Sinyal ini berupa sinyal suara audio baik dari mikrofon maupun dari pemutar musik. Selanjutnya, sistem audio. Bagian ini berfungsi untuk memproses sinyal audio input sebelum masuk ke tahap modulator. Tahap ini terdiri dari penguatan depan atau preamplifier sampai menjadi penguatan akhir audio atau audio power amplifier. Selanjutnya modulator. Pada pemancaran AM komersial, pemodulasian sinyal pembawa dilakukan oleh modulator pada tahap penguatan akhir pemancar.
Modulator bekerja dengan sebuah transformator modulasi menggerakkan kolektor penggunaan akhir, sehingga menghasilkan ayunan amplitudo pada sinyal RF. Untuk komponen yang terakhir yaitu antena, merupakan bagian terakhir pada blok diagram pemancar AM, berfungsi untuk mengubah getaran listrik frekuensi tinggi menjadi gelombang elektromagnetik dan meradiasikan ke ruangan bebas. Baik, untuk materi selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang transmitter FM. Transmitter FM adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal radio dalam bentuk gelombang frekuensi modulasi atau FM ke udara. Transmitter FM umumnya digunakan dalam siaran radio, penyiaran televisi, atau bahkan untuk sistem audio nirkabel seperti penggunaan di mobil atau dalam speaker Bluetooth. Mereka mengubah sinyal audio menjadi sinyal radio FM yang dapat ditangkap oleh radio penerima yang sesuai. Ini memungkinkan penggunaan untuk mendengar musik atau pesan audio di berbagai perangkat yang dimiliki dengan penerimaan radio FM. Prinsip kerja transmitter FM adalah sebagai berikut. 1. Pengkodean sinyal audio. 2. Modulasi frekuensi. 3. Penguatan sinyal. 4. Transmisi. 5. Penerimaan. 6. Demodulasi. Yang 7. Pemutaran. Baik, di sini kita dapat melihat blok diagram dari transmitter FM, di mana pertama yaitu encoder. Encoder. Encoder di sini merupakan tahap awal memasukkan yang berasal dari audio prosesor dan hanya pada sistem pemancar FM stereo pada perbedaan L dan R menjadi sinyal komposit 38 kHz termodulasi DSB-SC. Selanjutnya, modulator FM atau PM. Modulator FM atau frequency modulation atau dapat juga berupa modulator PM atau phase modulation. Prinsip dasarnya adalah sebuah modulator reaktan. Pada FM, sinyal audio level daya rendah menguncangkan reaktansi kapasitif dari varaktor dioda untuk menghasilkan defisit frekuensi osilator. Selanjutnya, osilator. Osilator di sini berfungsi untuk membangkitkan getaran frekuensi tinggi sesuai dengan frekuensi lingkar tala dari generator tala pada umumnya menggunakan resonator paralel berupa LC jajaran. Selanjutnya, buffer. Buffer di sini berfungsi sebagai penguat arus sinyal keluaran dari osilator, sebuah penyangga identik dengan rangkaian dengan impedansi masukan tinggi dan impedansi keluaran rendah, sehingga sering digunakan emitter flower pada tahap ini. Selanjutnya, driver atau kemudi. Berfungsi untuk mengatur penguatan daya atau tegangan dan arus sinyal FM dari penyangga sebelumnya menuju ke bagian penguatan akhir. Yang terakhir, final amplifier. Final amplifier merupakan unit rangkaian penguatan daya RF efisiensi tinggi. Untuk itu sering dan hampir selalu digunakan penguatan daya RF dari kelas C. Selanjutnya, antena. Antena mengubah getaran listrik frekuensi tinggi menjadi gelombang elektromagnetik dan meradiasikan ke ruangan bebas. Jenis antena sangat berpengaruh pada pola radiasi pemancaran gelombang elektromagnetik. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu radio SSB, HT, dan radio link. Radio SSB atau single sideband
adalah jenis radio komunikasi yang menggunakan teknik modulasi gelombang radio yang lebih efisien dari modulasi AM atau amplitude modulation. Tradisional dalam ESB hanya satu sisi sideband dari sinyal modulasi yang ditransmisikan, sedangkan sisi lain dan pembawa tidak ditransmisikan. Teknik ini menghasilkan transmisi yang lebih efektif dalam penggunaan daya dan lebar pita frekuensi. Keuntungan utama dari radio SSB adalah efisiensi spektrum frekuensi yang lebih tinggi, yang memungkinkan transmisi jarak jauh dengan daya yang lebih rendah. Hal ini membuat sangat berguna dalam komunikasi jarak jauh, terutama dalam situasi di mana daya dan bandwidth terbatas atau mahal. Baik, di sini kita dapat melihat blok diagram dari radio SSB. Di sini ada RF osilator, ada AF amplifier, balance modulator, atau balance mix. Yang selanjutnya sideband filter, power amplifier, serta low pass filter. Yang terakhir di sini yaitu antena. Selanjutnya HT. HT adalah singkatan dari handle talking atau handle traffic. Ini adalah jenis radio komunikasi portabel yang dirancang untuk digenggam dan digunakan dengan satu tangan. HT sering digunakan dalam komunikasi dua arah di berbagai situasi, termasuk oleh petugas keamanan, penjaga pantai, tim penyelamatan, operator radio amatir, dan dalam situasi darurat. HT biasanya memiliki antena terintegrasi serta layar LCD untuk menampilkan informasi berbagai seperti frekuensi, node, serta status baterai, serta tombol-tombol yang mudah dioperasikan untuk mengontrol fungsi-fungsi radio. Mereka dapat dioperasikan di berbagai frekuensi dan mode komunikasi seperti AM, FM, atau SSB, tergantung pada kebutuhan pengguna dan spesifikasi perangkat itu sendiri. Di sini kita dapat melihat blok diagram dari HT. Yang pertama yaitu penerima atau receiver. Komponen ini menerima sinyal radio yang dikirim oleh pengguna. Yang kedua, pemancar atau transmitter. Setelah sinyal diterima, pemancar memperkuat dan memancarkan kembali dengan power yang lebih besar. Yang ketiga yaitu controller, mengendalikan operasi repeat termasuk pengaturan frekuensi dan kekuatan sinyal. Yang keempat, duplier, memungkinkan komunikasi dua arah antar pengguna dan penerima. Yang kelima, kabel antena, menghubungkan antara antena ke penerima. Yang keenam, antena, komponen vital yang memancarkan dan menerima sinyal radio. Antena repeated dirancang untuk mengirim dan menerima sinyal dalam berbagai arah dan jarak jauh. Yang terakhir yaitu power amplifier, menyediakan daya yang cukup untuk operasi repeated. Yang terakhir yaitu radio link. Radio link merupakan alat dan perangkat yang bekerja pada frekuensi di atas 1 GHz. Antara lain digunakan pada sistem backbone, telekomunikasi, dan transmission link, serta mempunyai fungsi untuk mentransmisikan informasi dari satu stasiun ke stasiun lain. Radio link adalah suatu sistem komunikasi nirkabel yang menghubungkan dua titik atau titik lain dengan menggunakan gelombang radio. Sistem ini memungkinkan transfer data, suara, dan video antar titik ke titik lain, termasuk tanpa perlunya kabel fisik.
Radiolink biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk komunikasi jarak jauh antar gedung-gedung, kantor-kantor, stasiun-stasiun pangkalan, atau dalam sistem telekomunikasi untuk menyediakan konektivitas nirkabel antar perangkat. Keuntungan dari radiolink termasuk kemampuan untuk menjangkau area yang sulit dijangkau oleh kabel dan fleksibel dalam instalasi dan perawatan. Baik, berikut ini merupakan blok diagram dari radiolink. Yang pertama yaitu duplayer. Komponen ini memungkinkan satu antena untuk digunakan secara stimulan atau serentak untuk menerima dan memancarkan dua frekuensi yang berbeda. Yang kedua yaitu penerima, receiver. Menerima sinyal radio yang dikirimkan oleh pengguna. Sinyal ini kemudian diperkuat dan diproses oleh repeated sebelum dipancarkan kembali. Selanjutnya pemancar atau transmitter. Setelah sinyal diterima dan diperkuat, pemancar memancarkan sinyal tersebut kembali melalui antena. Yang kelima, controller. Mengendalikan operasi termasuk pengaturan frekuensi dan penguatan sinyal. Yang kelima yaitu frekuensi pair. Repaired menggunakan pasangan frekuensi di mana satu frekuensi digunakan untuk menerima sinyal dari operator stasiun dan frekuensi lain digunakan untuk memancarkan kembali sinyal yang diterima. Yang terakhir yaitu square toner. Banyak repaired menggunakan metode square khusus seperti continue tone code atau CTSS. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat atas penyampaian materi dari saya tadi. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.